Gimana? Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Maka subhanallah, Imam Al-Ghazali menyebutkan kembali bahwasanya salah satu amalan di bulan Rajab itu adalah salat sunnah, tanpa menyebutkan sholat sunnah apa namanya. Namun para ulama mengatakan adalah sholat sunnah mutlak. Kemudian ada yang menamainya dengan sholat sunnah raghaib. Bagaimana tata caranya? Yakni dilaksanakan dengan 12 rakaat, dan setiap rakaat membaca Al-Ikhlas dan suratul Qadar. Al-Qadar dibaca 3 kali dan Al-Ikhlas dibaca 12 kali. Kemudian di setiap salamnya, setelah selesai salam, karena ada 12 rakaat, maka 6 kali sholat, ya, setiap salam, maka mereka setelah itu membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alih. Ya, di sampai situ salawatnya, kemudian sujud dengan membaca Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh sebanyak 70 kali pula. Kemudian bangun lagi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud kembali, kemudian bangun meminta apapun hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah 12 rakaat, dengan masing-masing bacaan tadi 70 kali. Bacaan dalam salatnya Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca Al-Qadr 3 kali, kemudian baca Al-Ikhlas 12 kali. Begitupun rakaat kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian dikomentari pula oleh Imam Ar-Ramli mengatakan bahwa sebenarnya sholat ini adalah sholat yang diadakan atau ulama-ulama baru yang menyebutkannya. Berarti tidak didapatkan riwayat-riwayat daripada baginda Nabi SAW jikalau dengan riwayat. Ya, begitu pula dengan Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa penjelasan tentang sholat sunnah ini adalah sholat sunnah yang lemah dalilnya. Akan tetapi tidak dikatakan bahwa diharamkan untuk sholat sunnah ini. Kenapa? Karena sholatnya benar, bacaannya juga benar. Karena bacaan setelah suratul Fatihah itu adalah sesuatu yang dibolehkan saja. Bebas orang membaca setelah suratul Fatihah. Ada yang baca surah Al-Ikhlas silahkan, ada yang baca surah Al-Kafirun silahkan, kemudian membaca surah Al-Qadr pun silahkan, maka melaksanakan sholat sunnah. Adapun Imam Al-Ghazali adalah seorang yang sangat hebat. Tidak nyampe ilmu kita. Tidak ada ulama yang bisa menyampai ilmu daripada Imam Al-Ghazali. Kalau dikatakan, wah, Imam Al-Ghazali mengada-ngadakan amalan, oh, tidak mungkin. Seorang beliau adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang waliullah. Jadi memang ada beberapa riwayat-riwayat, teman-teman, kita tidak boleh mencarinya. Tidak sampai mungkin kepada baginda Nabi SAW di riwayat, namun nyampe kepada para ulama kita karena mungkin saja bertemu dengan baginda Nabi SAW dalam mimpinya, atau bahkan diajari langsung oleh sahabat baginda Nabi SAW. Kita harus tahu bahwa ada sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Siapa dia? Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam itu hidupnya sepanjang usia dunia ini. Siapa yang mengajarkan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Khidir. Siapa kira-kira yang mengajarkan Ashabul Kahfi untuk lari ke goa? Nabi Khidir. Siapa yang mengajarkan sesuatu yang mungkin kita baru dengar sekarang? Subhanallah, ulama kita tidak mengada-mengadakan amalan, akan tetapi mereka belajar langsung. Mungkin yang kita tingkatannya tidak sampai ke sana. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau bukan sesuatu yang baru yang mungkin menyalahi syariat, maka silahkan diamalkan. Masya Allah. Jadi kalau nggak melanggar syariat, nggak merugikan orang banyak, silahkan aja. Orang sholat sunnah kok. Orang sunnah mutlak.